Terus udah akhirnya kita kayak ngobrol pelan-pelan, tiba-tiba bunyi. Duh, itu yang paling kita takutin karena setiap ada burung itu, ini nggak tahu ya ini mitos atau beneran aku nggak tahu, tapi pasti besoknya selalu ada yang meninggal gitu. Jangan takut. Aku temenin, jangan takut. Nah. Itu bener, demi Allah itu bener. Demi Allah Rasulullah itu bener. Lampu aku yang di kamar mandi kecil itu nggak pernah mau nyala. Kalian mau tahu tentang ramalan bintang kalian tiap minggunya? Kalian mau tahu tentang kisah-kisah horor dari berbagai narasumber? Atau kalian mau dengar tentang khasanah dan pengetahuan supranatural dan metafisika? Tetap di Kamaju, Kamis malam Jumat. Oke, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang kalian kalau mainan sosial media pasti tahu dia deh. Inisialnya Karen's Dinner. Hai semuanya, gue Madu Syakira. Kalau di Karen's Diner gue dipanggilnya Syakira gitu. Syakira? Ya. Kenapa dipanggil Syakira? Nama panggung Syakira, tapi nama gue Madu Syakira gitu. Oh, berarti nama beneran dong? Nama beneran sih sebenarnya. Iya benar, nama beneran. Gini teman-teman, di balik dia orang yang happy ya, ceria, terus terkesan mukanya kan galak banget nih. Galak banget. Oh, enggak dong. Karen's. Ternyata kita tadi ngobrol kan di belakang. Ternyata ada beberapa pengalaman yang horor ya. Benar, horor. Banyak banget cerita mistis dari rumah yang sekarang aku tinggalin. Oh, ini tentang rumah? Tentang rumah. Secara singkat, ini tentang yang mana yang mau diceritain sama Mas? Tentang rumah yang udah lama gue tinggalin dan sekarang gue tempatin yang jadi aman sentosa gitu, Om. Oke, berarti sekarang udah aman? Udah aman sentosa, soalnya kan sering sholat, ngaji di rumah. Setelah melewati banyak tuh kisah-kisah selama kurang lebih setahun lah. Horor tuh setahun. Lama ya? Lama, beneran lama banget tuh. Nggak tahu tuh setan adabnya bagaimana. Orang manusia udah pada tinggal situ masih aja berkembang biak. Heran gue. Oke, kalau gitu. Benar. Kalau gitu, kalian pasti penasaran. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Yes. Mulai kapan tinggal di rumah itu? Mulai, pokoknya after 7 tahun. Sekarang kan umurnya 21 tahun. Oke. Jadi 2000 berapa itu? Pokoknya pas kelas masuk kelas SD kelas 2. Oke. Kelas 2. Ini udah mulai cerita ya? Boleh langsung cerita. Ngobrol dong. Udah langsung mulai aja gitu. Langsung mulai aja. Biasa begaul sama setan gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh awalnya kan kita tinggal, sebenarnya aku tuh suka bolak-balik Tangerang, Jakarta. Suka bolak-balik Tangerang gitu, Tangerang, Jakarta, Bogor, Tangerang, Jakarta, Bogor. Masih ke Tangerang, cuman pas ke Tangerang tuh kita nggak pernah berani untuk main ke atas. Selalu mainnya tuh di kamar awal doang, kamar utama gitu. Oh, rumahnya tingkat? Rumah aku tingkat. Okay. Rumah aku tingkat. Jadi setiap kita datang ke rumah itu cuma numpang tidur di kamar awal, kamar utama. Nah, saking nyokap aku takut, mami aku udah meninggal, dia takut, kita ngontrak dan ngontraknya nggak jauh dari rumah aku. Di rumah aku kita naik ke tanjatan, itu aku ngontrak di situ. Saking takutnya. Karena nyokap aku nggak berani tinggal sendiri, terlebih berdua sama aku. Dan aku juga penakut, dia penakut. Dia suka nakutin aku, terus akunya ketakutan, teriak-teriakan. Dia semakin semangat, tapi dia juga ketakutan gitu. Akhirnya kita ngontrak di atas, nggak jauh dari rumah. Itu aneh banget. Kan Madu kan masih remaja ya? Masih 7 tahun yang lalu, umur 15-14 lah ya? 7 tahun? Oh, 7 tahun? Apa remaja 7 tahun? Oh, bukan. Tapi udah balik gue. Maksudnya bukan 7 tahun yang lalu, tapi umur 7 tahun? Umur 7 tahun. Tapi kejadian itu sebelum umur 7 tahun. Ini kan udah nyewa rumah, tapi ngontrak lagi? Punya rumah, tapi ngontrak lagi? Ngontrak lagi. Astaga.
Karena kita takut beneran, yang kita takutin tuh beneran ada. Oke. Di daerah mana dulu? Tangerangnya daerah mana nih? Tangerang. Dia boleh sebutin nggak sih? Nggak apa-apa, boleh. Sebutin daerahnya aja. Dekat Pasar Bengkok, Geraha Raya. Dekat sekitar situ lah. Aku tahu ceritanya lagi. Terus. Ih, apa ini? Nggak, Jangan serius. bikin gue semakin gak bisa tidur deh. Gue minta maaf nih. Bogol sama setan gue. Bogol sama dukun. Gue minta maaf deh. Tapi serius, aku tahu cerita dari daerah situ. Kejadiannya gimana aja yang Madu rasain? Kita tuh sering banget kejadian-kejadian aneh banget. Bener-bener aneh banget. Kayak setiap kita berisik di siang, malam tuh keulang. Suaranya keulang. Tapi kita tuh nggak pernah diwujudin bentukannya. Cuman berisik-berisiknya aja. Oke. Nah, aku kira aku doang yang ngerasa keganggu karena aku penakut banget. Oh enggak, gue suges gitu. Tapi enggak, ternyata semuanya dengar. Semuanya dengar. Ada satu waktu aku pernah main-mainan, boneka-bonekaan gitu, rumah-rumahan sama saudara aku Ana. Kita lagi main-mainan. Nah, terus Ana tuh punya adik namanya Army. Nah, si Army ini musuh bebuyutan aku dari kecil. Silsilah keluarga lagi. Musuh bebuyutan aku dari kecil. Jadi aku tuh nggak pernah mau kalah sama dia. Nah, waktu itu lagi main-mainan, terus aku lagi ngaca. Di lorong atas itu ada kaca. Ada kaca di lorongnya. Terus aku ngaca. Nah, terus si Army ini pengen ikutan ngaca, aku dorong, jatuh, gedebuk gitu. Karena kan atas rumah aku tuh kayu kan, gedebuk. Nah, terus karena ibunya dia teriak, kenapa gitu. Terus aku langsung buru-buru turun ke bawah. Jadi turun ke bawah tuh tangga aku besi, jadi duk bunyi gitu. Ya pastinya. Bunyi. Terus aku turun ke bawah biar aku menghilangkan jejak, aku nggak ngapa-ngapain nih. Gitu. Nggak habis dorong. Nggak habis dorong. Soalnya dia tiba-tiba nangis kan, katanya gue lebay nih, kenapa nih? Terus udah aman, tentram, bersahaja, nggak ada apa-apa. Malam kita habis belajar, aku habis ngegosok dan segala macam, tidur. Aku, Ana sama Bang aja satu kamar, abang aku. Dan kita satu kamar itu yang nggak bisa tidur cepat itu cuman aku sama Bang aja. Tapi yang lebih nggak bisa tidur cepat tuh aku tuh suka tidur lebih pagi gitu. Oh, begadang dari kecil? Iya, begadang dari kecil karena aku sama mami aku tuh emang diajarin begadang. Oke. Nah, itu mah ada kisahnya lagi. Nanti kita cerita. Sok. Nah, terus udah abis gitu aku belum tidur, aku gangguin dah dia berdua, aku gangguin tuh mereka berdua kayak wahai lu, kayak gitu-gitu. Aku nakut-nakutin. Nah, terus udah pada bangun deh, akhirnya pada bangun. Ana bangun, Bang aja bangun. Terus tiba-tiba ini yang paling gong banget dan gak pernah bisa aku lupain seumur hidup aku. Itu tiba-tiba pas kita lagi ngobrol bisik-bisik. Karena kan setiap kita ngobrol kencang, pasti ibu tuh kayak teriak, nah tidur, besok sekolah, kayak gitu. Nah, terus udah akhirnya kita kayak ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba bunyi, duk. Itu kenceng banget. Bunyi di mana? Di depan kamar aku, di lorong itu. Duk, aku langsung kayak, apa itu? Gitu, langsung pada lari ke pojokan. Langsung lari ke pojokan, abis itu ibu ternyata denger, apaan tuh? Gitu. Terus om tahu kayak garpu di tangga aku tuh, teng tereng gitu. Oh, kayak diseret gitu? Teng, pertama gitu doang, teng. Jeda, terus baru tereng, duk. Demi Allah Rasulullah, boleh tanya Ana masih hidup. Bunyi kayak gitu, itu ibu juga langsung bangun. Ibunya Ana langsung bangun kayak, kenapa itu? Terus kita udah pada dengar semua, satu rumah? Dengar semua. Tapi yang rame cuman anak yang atas doang. Mama sama ayah tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita rame di atas kayak, kenapa itu? Bla bla, saut-sautan. Ini kamar kita tuh cuman, ibaratnya cuma segini doang lorongnya. Jadi pintu di sini, ini kamar mandi, terus ini tangga. Iya, deket-deketan semua lah ya. Tapi kita nggak ada yang berani buat nyebrang. Karena udah ketakutan, karena kan kejadiannya tuh di tangga. Depan kamar aku udah tangga. Sebelah kamar ibu tangga. Iya. Dan itu kejadian teng duk. Itu di tangga. Kan? Tangga besi yang bunyi banget. Siapa yang mau lewatin berdemit. Tapi udah dipastiin. Kalau keluar nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang, kita udah buka pintu semuanya. Ibu udah buka pintu, aku udah buka pintu. Kita udah buka pintu, tapi kita nggak ada yang berani nyebrang. Ibu aja yang kesini, enggak udah kesini. Ana sambil baca ayat kursi, kayak gitu. Karena Ana yang apal ayat kursi pada saat itu, bacalah Ana ayat kursi. Ana baca ayat kursi, aku pegangan Ana, abang aku di belakang. Buruan lari masuk ke kamar. Terus udah pas masuk ke kamar kita udah kayak, ibu aku langsung nelfon Aba lembur. Dia manggilnya apa ya?
situ sama saya, Oke. ngebasainnya. Situ di mana sih? Ini udah jam berapa? Kok situ nggak pulang? Saya nungguin, ini di rumah ada gini gitu. Iya. Nah terus udah tidur, semua nggak ada apa-apa gitu. Bohong dong. Iya, ada Sementara apa-apa pastinya. iya, aku tuh orangnya nggak, kalau udah kejadian kayak gitu, aku nggak bisa tidur. Iya. Semuanya udah pada tidur, aku belum tidur. Terus kan mungkin aku mikirnya aku halu ya. Aku dengar kayak gitu, tapi aku halu. Aku mikirnya kayak, enggak, ini gara-gara aku ketakutan. Gara-gara gue ketakutan, sebenarnya nggak ada. Aku sambil pelukin abang aku, bang bangun bang, Madu nggak bisa tidur. Aku ngomong kayak gitu mulu. Tapi kayak, sekolah, dia kayak gitu. So kayak, gue siapa nih, gue mau meluk siapa gitu maksudnya. So aku mau meluk anak kayak, gerah, anak kayak gitu. Aku bingung harus gimana dan kemana. Terus hal yang paling kita takutin kalau ada burung cuit-cuit di rumah. Oh iya. Burung alap-alap cuit. Iya. Nah, itu yang paling kita takutin karena setiap ada burung itu, ini nggak tahu ya ini mitos atau beneran, aku nggak tahu. Tapi pasti besoknya selalu ada yang meninggal gitu. Itu di atas rumah aku. Cuit kayak gitu. Terus tapi kita kayak enggak kok, bukan. Gitarnya tuh ke sekitar komplek aku, tapi ternyata benar tetangga aku yang meninggal. Besoknya tetangga aku yang meninggal. Tapi untungnya tetangga, bukan keluarga aku. Bukan keluarga. Kok untungnya? Maaf ya RT 5. Gue minta maaf nih. Enggak apa, dibandingin keluarga. Bener, sedih gue. Iya. Nah terus udah akhirnya setelah kejadian itu tuh masih ada kejadian aneh lagi. Aku pernah, ini demi Allah terserah percaya atau enggak lo mau ngomong ke pendongeng, terserah. Dimarahin dong. Gue bukan gangster ya. Gangster. Iya tuh suka dibilangin kan pendongeng handal gitu. Nah terus ceritanya tuh aku punya kakek aku panggilnya Aba Endut. Dia ceritanya tuh dia kan mobilnya Kijang. Jadi itu kalau misalkan datang ke rumah pasti berisik kan mobilnya. Iya, Kijang kotak berisik. Berisik kan. Terus dia tuh biasanya kalau datang selalu ngedehem. Gitu. Ya. Aku lagi di atas, terus tiba-tiba dengar mobil, Abah pulang. Aku tuh selalu mikir Abah pulang, duit. Aku mikirnya gitu. Dikasih uang jajan. Pasti dikasih duit kalau aku minta duit kan. Terus dia ngomong, gitu. Dia kayak gitu, akhirnya aku turun ke bawah. Oh benar Abah. Turun ke bawah, masih siang. Aku turun ke bawah, aku tanya, Abah baru dateng. Gitu, pas aku ngomong kayak gitu. Ya udah, Abah mau minum teh, manis nggak? Jangan usah, kata dia gitu. Nggak usah, tapi aku kasih gula, aku lupa. Aku kasih gula, tapi tawar. Bukan tawar, panas. Iya. Jadi manis tapi panas. Tapi panas, iya. Iya, bukan tawar ya itu. Iya, bukan dong. Tawar nggak ada rasanya. Nggak ada gulanya. Oh benar. Aku kasih gula sendok karena aku lupa. Iya. Tawar Kelupaan. Gitu. Iya, aku lupa. Tapi ya udah aku aduk, aku bawa naik ke atas karena dia di atas di depan kamar aku di balkon. Yang segini itu tadi. Itu lorong. Lorong segini. Kita masih punya balkon. Oh masih ada balkonnya. Ada balkon. Terus. Terus, nih Mbak, udahan. Dia duduk aja di depan kayak, ya udah taruh. Aku taruh lah di pinggiran balkon. Ya udah aku masuk, aku main HP, aku dengerin lagu Touch Me Dagi, Touch Me, ya gitu. Lama banget lah. Iya itu. Dulu kan aku anak dance gitu kan. Kelihatan kok. Nah terus udah akhirnya aku lagi dengerin, aku denger lagi mobil Aba. Aku langsung, belum minta duit. Aku buru-buru ngejar ke bawah. Dipikir udah pergi lagi? Aku pikir udah pergi lagi. Okay. Aku buru-buru ngejar ke bawah. Pas aku ke bawah, Abah baru datang. Yang tadi? Abah baru datang. Dan aku lihat tehnya itu udah dikit, udah tinggal setengah. Jadi tuh gelas Abah, tahu gak sih kalau gelas Abah? Iya, gelas gede-gede itu. Itu tinggal dikit, tinggal setengah, nggak dikit, tinggal setengah. Terus aku langsung kayak, Abah, Madu takut, Madu nggak mau naik ke atas lagi, Madu nggak mau. Aku ngadu sama mama, aku ngadu sama semuanya kan. Terus ya udah akhirnya kayak, enggak, Abah emang punya kodam, Abah punya korin kembaran Abah, nggak apa-apa, itu mah dia baik, nggak galak, nggak jahat. Nggak jahat gimana? Suruh bikinin teh? Iya kan PR orang mager. Iya. Tapi habis tehnya? Tinggal setengah, nggak habis, tinggal setengah. Jadi kayak, misalnya segini, terus tehnya tuh tinggal segini, nggak nyampe setengah banget. Itu aku langsung kayak, ya Allah. Gue harus gimana nih? Tapi aku tuh kayak setiap aku cerita kayak gitu keluarga aku kayak enggak lah, nggak mungkin kayak gitu mah, halu aja kayak gitu. Itu denial. Denial doang. Udah. Okay. Itu udah. Ini aku doang yang ngerasa. Akhirnya kayak, duh jangan takut. Oke. Udah. Akhirnya ibu yang ngerasain. Oke. Ibu juga ngerasain apa yang aku rasain. Apa tuh?
Jadi pas dia lagi nyuci, dia kan ngegiles gitu kan. Papan gilesan masih. Papan giles, Oke. gue giles, dia ngomong sama aku, baru pulang Du gitu. Iya baru pulang Bu, ibu lagi ngapain? Biasalah, gitu-gitu. Ibu ngomong kayak gitu, biasa. Aku tuh suka bercanda sama ibu, ngomong-ngomong kayak gitu. Terus udah, setelah dari situ baru aku datang. Jadi yang sebelum ngomong sama ibu itu bukan aku. Yang tanya itu tadi? Itu bukan aku. Dari situ baru ibu nelfon Aba. Nih saya nggak bisa nih, saya kayak gini-gini nih, saya nggak bisa. Nggak Ini beres beneran kan? nih? Iya nggak beres. Kayak maksudnya udah kejadian si Madu kok, saya juga kena gitu Iya, kata iya. ibu. Ini berarti beneran ada yang salah. Nggak lama dari situ, anaknya dia yang paling kecil kesurupan. Ntar. Anak yang paling kecil itu usia berapa? Ya aku nggak tahu, pokoknya dia TK deh. Kesurupan. Kesurupan. TK kesurupan. Nangis, dia nangis. Bukan yang kesurupan. Nggak, kesurupan. paham. Iya. Jadi kayak yang nangis-nangis sendiri. Ini masih usia TK kan? TK. Wow, kalau orang masih kecil banget di bawah akil balik ya, itu potensinya dia antara dua nih. Antara dia ngelihat beneran. Dia ngeliat beneran juga. Nah kan? Gimana? Dia ngeliat beneran. Terusin dulu. Jadi pas dia lagi nangis-nangis kayak gitu, selesai dia nangis-nangis, dia ngelihat ada, aku takut ngomongnya. Nggak apa-apa. Ya Allah, maafin Madu ya Allah. Dia ngelihat ada pocong 2 di apa? Jangan kayak gitu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kayak gitu. Enggak. Aku mau kasih tahu dikit aja. Jangan takut ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tadi pocong kan? Ini tadi kita ngomongin pocong kan? Enggak. Boleh dengerin, boleh tutup telinga. Tapi aku harus ngomong. Ya, Allahumma sholli Muhammad. Buat teman-teman yang ada di kameranya Mas Du tadi pasti kelihatan ada sesuatu yang gerak di sebelah kirinya dia. Orang rambutnya tadi gerak kok. Coba nanti dicek aja. Rambutnya sama sweaternya gerak dikit. Aduh berat nih. Pocong. Iya, dia ngeliat 2 matanya merah. Dan kebetulan tuh depan rumahku kebon gitu loh. Terus dia ngeliat 2 matanya merah. Kayak maksud aku, ini anak kecil nggak usah cerita depan muka gua kayak, atau enggak ibunya jangan cerita sama gua. Lo cerita sama gua, makin kagak tidur gua. La ilaha illallah. Terus ya serem udah. banget Pan pasti ngelihat gituan. Udah nggak tahu lagi serem apa enggak. Aku tuh anaknya penakut banget. Iya, Aku anak penakut banget. Aku mending lawan orang daripada lawan pocong. Daripada lawan setan ya. Iya. Nah terus tuh udah kejadian kayak gitu. Terus ceritanya si Army ini dipencet-pencet. Abe nih matanya Nah, jangan terus, kayak terus, gitu. nah, terus, Si Army dipencet-pencet. Iya, si Arminya dipencet-pencet. Aduh, Om beneran takut Om. Serius, Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Merinding nih. Udah lanjutin aja. Si Army dipencet-pencet, terus disabet-sabet pakai sapu lidi. Gue gak ngerti ibunya apa si Army kurang ajar, apa kenapa Iya, tapi disabet-sabet nyalain pakai dulu sapu. lah. Oh iya benar, nyalain boleh. Terus. Terus udah. Aduh, gue minta maaf nih, gue harus gimana nih? Jadi berat Om. Enggak serius. Ini merinding tadi, lihat kan? Merinding beneran kan tanganku. Iya. Mama udah mau pulang. Belum habis. Terus lanjut dulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, beri madu kekuatan ya Allah. Terus udah si Army tuh disabet-sabet lah, jangan gangguin, masih kecil, kasihan gitu. Jangan gitu, pokoknya ngomong kayak gitu, dipencet-pencet. Terus katanya tuh ternyata jida aku. Jida itu nenek. Nenek. Iya, Arab dong dia. Dia ternyata. ngomong, Iya. dia ngomong kayak kangen, kayak gitu-gitulah ngomong. Pokoknya ngomong kangen. Nah terus ibu aku tuh kayak ngomong, iya jangan kayak gini kan kasihan anak kecil, nanti diliatin gitu. Tunggu. Ini apa sih ini maksudnya? Gue nggak suka begini-begini deh. Katanya kan jida. Yakin itu beneran? Nggak yakin, orang zaman setan, Nggak. zaman apa? Karena kita belum ngobrol ini ya. Tapi kan keluargamu harusnya nggak di situ dong. Iyalah. Iya dong. Tapi Om, nih ya, ada lagi. Sebelum itu tuh, ke tetangga aku tuh juga ada yang suka laporan dulu. Suka dulu tuh ada yang laporan. Jadi kan jida aku udah meninggal. Iya. Terus abah aku tuh semenjak jida aku meninggal nggak pulang ke rumah yang di Tangerang. Jadi rumah abah aku, maaf ya, bukan flexing. Nggak apa-apa. Rumah abah aku tuh ada di Bogor, ada di. Oh bukan. Gue minta maaf ya. Iya. Ada di Bogor, Iya, ada di iya. Jakarta, gitu-gitu kan. Nah terus jarang lah pulang ke Tangerang. Nah tetangga aku ada yang ngadu. Oke. Coba tuh diliatin rumahnya, kasihan ada yang nangis mulu, berisik gitu. Akhirnya abah aku pulang. Udah nggak ada, aman, sentosa, nggak ada apa-apa. Abah aku pergi selang 2 hari, after 2 hari atau 3 hari tuh ada lagi nangis lagi, kayak gitu. Tapi nggak ada orang ya bener-bener? Nggak ada orang, Bukan, itu rumah bukan tuh nggak, anak-anak? rumah tuh nggak pernah ditempatin.
Rumah nggak ditempatin. Jadi tuh yang ke situ tuh cuman pengen ke Tangerang gitu. Jadi udah tidur di kamar itu. Tidur di situ. Kalau udah pulang udah kita di Jakarta, kita di Bogor, kita di mana gitu. Mulai flexing. Apa ya maksudnya? Gue minta maaf nih. Iya. Oh, jadi rumahnya banyak mulai flexing, guys. Enggak, maksudnya abah aku. Nah, terus selain kejadian yang nangis, tetangga aku dengar nangis itu, orang-orang tuh banyak denger, rumah rame banget tuh, ada siapa? Suka ada yang denger rame, sometimes ada yang denger nangis, sometimes ada yang denger rame banget rumah, kayak ada apa gitu. Padahal kita nggak pernah kesana. Loh? Gitu. Nggak dihuni tapi ada suaranya? Nggak dihuni, tapi ada suaranya. Oke. Gitu. Aku nanti aku ceritain ya daerah di situ. Coba ulang lagi buat teman-teman yang lupa, daerah mana namanya? Nggak apa-apa, daerahnya nggak masalah dong. Daerah Geraha Raya. RT? Ngapain RT ya? RT-nya. Gue sebutin lagi tadi RT gue. Iya. Gue minta maaf deh. Iya. Enggak, jangan disensor. Jadi gini, dikit aja. Dikit aku spill dikit sebelum kita lanjut lagi ceritanya. Karena ini masih tinggal di sana ya? Masih, tapi sekarang udah so far so good, aman aja. Bener, sumpah aman aja kok. Aku sekarang, karena dulu kita tuh sempet, enggak. Aku lupa, kita tuh pada akhirnya, karena itu udah banyak banget kejadian yang kayak gitu, itu kejadian terus ibu aku tuh pernah lemarinya ada kencing gitu. Iya. Ada air kencing di dalam lemarinya, tapi dikantongin. Serajin apa orang kencing, dikantongin, ditaruh lemari. Ngapain? Gitu, dan itu kejadian, makanya itu semakin ngamuk lah kita semua. Masih di situ? Masih di situ. Yakin. Tapi akhirnya ada teman ayah aku orang pinter ke situ terus nulisin di setiap atas gitu ventilasi Arab, tapi nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tahu nggak? Tadi aku kan merinding ya beberapa kali. Lihat ada sesuatu ya. Oh enggak dong, jangan ketakut dong. Seru dia pergi. Aku lihat sesuatu dan itu ini nggak tahu ya. Nanti mungkin bisa cerita kalau ke sana. Kalau di di rumah itu. Aku lihat ada. Aduh, ada apa sih nih? Lelaki. Tapi aku boleh ngomong nggak? Jangan takut ya. Kamu tetap harus pulang ke situ. Harus. Ya iyalah, mau pulang kemana dihubungin sama emak gue. Kali aja nginep di masjid. Oh benar. Enggak dong. Jadi gini, tadi yang aku lihat itu ada sosok. Kalau genderuwo gimana biasanya? Genderuwo gede. Tapi ya itu abah aku yang pernah lihat. Tapi ini nggak kayak genderuwo pada umumnya. Demi Allah. Apa tuh? Aku tuh kalau kayak gini aku suka excited gitu loh, Om. Iya. Soalnya aku pernah, dulu tuh rumah aku sering, sering mati lampu sih, tapi beberapa kali mati lampu. Aku abis dari beli burger 5.000. Itu ada di deket SMA 9. Pulang aku maghrib. Pas maghrib aku nyampe rumah udah mati lampu. Terus aku bingung nih, gue harus gimana ya? Nyala lampu. Aku diem di depan. Nyala lampu. Ternyata lampu tengah aku emang putus. Itu ada lemari kayu jati. Lampu tengah putus. Astaga. Lampu ruang tamu aku nggak mau nyalain. Iya. Aku nggak mau nyalain karena aku udah takut di ruang tengah itu udah mati. Aku di kamar mama aku akhirnya diem, aku nyalain lampu, aku diem di pojokan. Salahnya aku tutup pintu. Aku buka pintu. Aduh. Jadi aku langsung ngeliat, jadi posisinya aku tiduran kayak gini, sambil makan burger, sambil main HP, terus aku ngeliat ke depan. Pintu langsung ke ruang tengah. Aduh. Itu langsung ke ruang tengah, dan emang ruang tangga aku tuh lampunya jarang banget hidup. Lebih tepatnya males ngidupin, takut aku kalau sendiri. Iya. Terus udah, aku lagi makan, aku perasaan udah gak enak. Hujan. Pas banget. Hujan, lampunya mati, yang nyala cuman kamar mama aku doang. Aku udah, kayaknya gue mati aja kali ya. Aduh, masih tinggal di situ? Masih, aku rukyah di rumah itu. Pompa air, serius. Demi Allah, pompa air tuh selalu jadi masalah, tau nggak? Demi Allah, Rasulullah itu benar. Lampu aku yang di kamar mandi kecil itu nggak pernah mau nyala. Nyala putus, demi Allah.